مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Mari kita baca surah Al-Ma'un, surah ke-107. Saya bacakan dulu, baru Bapak Ibu mengikuti sebelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un Surat Al-Ma'un ayat 11. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. 6. Yang berbuat riya. Dan ayat 7. Dan enggan memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa kembali bertemu untuk mengkaji beberapa ayat Al-Quran setelah kita tadi membacakannya.
Pagi ini insyaallah kita akan mengkaji surah Al-Ma'un ayat 1 sampai selesai. Diperselisihkan tentang jumlah ayatnya. Yang kita baca ini insyaallah 7 ayat ya. Tapi ada pula ulama yang menyatakan Al-Ma'un ini hanya 6 ayat. Artinya ada 2 ayat yang digabungkan dalam satu ayat. Ini adalah surah Makkiyah. Artinya turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Untuk memahami dengan lebih baik berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat Makkiyah, maka kita perlu memahami tentang situasi dunia di waktu ayat-ayat ini turun. Dunia ketika itu didominasi oleh 2 adidaya, 2 negara superpower, yaitu Persia dan Romawi. Sedangkan masyarakat Arab, tempat di mana Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan, itu merupakan masyarakat yang tertinggal, yang tidak memiliki kekuatan politik maupun militer yang tangguh setangguh Persia dan Romawi. Sehingga kemudian Al-Qur'an turun, diterima oleh bangsa Arab meskipun awalnya banyak penolakan. Itu kemudian kaum muslimin atau bangsa Arab dengan Islamnya itu menjadi negara yang sangat kuat, yang mampu menaklukkan Persia maupun Romawi. Kemampuan kaum muslimin atau bangsa Arab waktu itu menaklukkan 2 imperium besar itu tidak lain adalah karena mereka berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika kaum muslimin berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an, maka pasti akan menghasilkan kesuksesan, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Karena itu, ketika kita melihat saat ini kondisi kaum muslimin itu benar-benar sangat lemah, itu artinya berarti kaum muslimin saat ini sesungguhnya sedang tidak mengamalkan ajaran Islam. Antara lain ajaran Islam yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un ini. Kalau kita melihat dunia ini sekarang, sebagaimana pada masa sebelum hijrahnya Rasulullah, itu dunia didominasi oleh 2 negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Maka saat ini pun sesungguhnya kita bisa melihat dunia itu didominasi oleh 2 ideologi besar, yaitu sosialisme dan kapitalisme. Di mana yang lebih mendominan saat ini setelah kemunduran Uni Soviet itu adalah ideologi sekulerisme, atau yang bisa kita sebut sebagai ideologi pisah agama, yaitu ideologi yang memisahkan kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, bernegara dari agama. Pemisahan kehidupan dari agama inilah yang disebut dengan ideologi sekulerisme. Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita, tahukah kamu, apakah kamu melihat?" Melihat itu bisa dengan mata kepala kita, bisa juga dengan
pengetahuan. Ara'aita, apakah kamu melihat? Ini kamu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi tentu relevan juga dengan kita sebagai umatnya. Ara'aita, apakah kamu wahai Muhammad itu melihat? Allazi, orang yang yukadzibu, mendustakan biddin, tentang agama. Ad-din bisa dimaknai menjadi dua. Yang pertama, mendustakan akhirat, yang mendustakan hari pembalasan. Artinya menganggap bahwa perhitungan amal baik dan amal buruk itu didustakan. Ini artinya mendustakan agama. Orang yang tidak percaya bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat, itu orang yang mendustakan agama. Orang yang percaya bahwa manusia akan dibangkitkan kembali, tetapi kemudian tidak ada mekanisme penghitungan amal, maka ini juga orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak mengakui salah satu utusan Allah yang wajib diimani, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini juga orang yang mendustakan agama. Dan banyak hal lain yang berkaitan dengan keyakinan yang itu tergolong mendustakan agama. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada nabinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini apakah kemudian kita memahami bahwa Nabi Muhammad tidak tahu tentang semua itu? Tentu Nabi Muhammad SAW tahu bahwa semua hal tersebut, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan itu adalah bentuk kedustaan terhadap, atau bentuk pendustaan terhadap agama atau terhadap hari perhitungan amal. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan beberapa sifat yang ini tidak langsung berkaitan dengan keyakinan, tetapi berkaitan dengan aktivitas fisik, berkaitan dengan amal, perbuatan badan. Artinya sikap mendustakan agama itu bukan hanya sekedar bisa dilakukan oleh hati atau pikiran, tidak hanya sekedar berupa keyakinan-keyakinan, tetapi juga bisa berupa amal perbuatan. Nah, amal perbuatan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan sebagai sikap mendustakan agama, itu yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika, dan itulah alladzi yang yad'u, membentak atau menghardik atau membuli kalau bahasa sekarang. Yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Ini adalah sikap mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mau memberi makan anak yatim atau tidak mau menyantuni anak yatim, tetapi adalah orang yang menghardik atau membentak anak yatim. Mengapa demikian? Ini perlu kita pahami tentang definisi atau pengertian yatim. Yatim itu apa? Yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sedangkan dia masih berusia anak-anak, artinya belum balik. Jadi seorang anak yang belum balik kemudian ditinggal mati oleh ayahnya. Inilah yang disebut dengan
yatim. Jadi yatim itu pertama dia harus belum balik. Yang kedua dia ditinggal mati oleh ayahnya. Artinya kalau seseorang itu sudah mencapai usia balik kemudian ayahnya meninggal, maka ini tidak disebut dengan yatim. Mengapa kemudian tidak disebutkan tentang santunan terhadap anak yatim? Itu karena anak yatim itu bisa jadi dia kaya. Jadi anak yatim itu bisa memiliki harta. Dari mana? Antara lain misalnya dari warisan ayahnya. Dari warisan ayahnya. Atau ibunya juga memang orang yang kaya. Itu bisa jadi juga. Sehingga di dalam ayat ini itu tidak disebutkan tentang santunan finansial terhadap anak yatim. Karena anak yatim itu kalau dia kaya, maka dia kehidupannya dicukupi dengan hartanya. Kemudian kalau dia miskin, maka dia sebetulnya pada dasarnya ditanggung oleh kerabatnya. Sehingga yang paling dibutuhkan atau yang jelas-jelas dibutuhkan oleh seorang anak yatim itu adalah penjagaan terhadap mentalnya, penjagaan terhadap psikisnya. Kalau seorang anak yatim dibentak, kemudian dia merasa sedih, lalu dia harus mengadu kemana? Sedangkan ayahnya sudah meninggal. Ini adalah salah satu contoh larangan memperlakukan anak yatim secara sewenang-wenang. Karena seorang anak yatim itu biasanya jiwanya rapuh. Ya, sehingga kemudian kaum muslimin kita semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghardik anak yatim. Dan sikap menghardik anak yatim itu merupakan bagian dari sikap mendustakan agama. Dan Islam telah memiliki seperangkat aturan yang sangat lengkap, yang sayangnya saat ini tidak diterapkan, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yatim. Yang ini tidak dipakai. Kok tahu bahwa seperangkat aturan ini tidak dipakai? Itu karena beberapa tahun yang lalu masih di negara kita ini undang-undang perlindungan terhadap anak yatim itu masih disusun. Ya, bahkan belum diajukan. Tapi baru disusun. Padahal Islam belasan abad yang lalu itu sudah memiliki seperangkat aturan yang lengkap berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yatim. Apabila anak yatim ini punya harta, sebagaimana tadi kami sampaikan, maka dia dihidupi dengan hartanya. Jadi nanti ada yang mengelola. Jadi kalau dia punya harta dan punya kerabat, maka kerabatnya ini akan harus mengasuhnya, ya, dihidupi dengan hartanya. Dan hartanya itu diperintahkan oleh Allah untuk diputar. Jadi sehingga kemudian nanti tidak termakan, tidak habis dimakan oleh zakat. Jadi anak yatim itu diperintahkan untuk dirawat, diasuh oleh kerabatnya. Kalau kemudian anak yatim ini miskin, maka kerabatnya juga yang menanggung nafkahnya. Tapi kalau kemudian dia tidak punya kerabat, tidak punya harta, maka nafkahnya itu ditanggung oleh Baitul Mal. Baitul Mal itu mudahnya kas negara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini kalau
Kalau anak yatim, kalau seorang anak itu belum balik, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai miskin. Kenapa? Karena atau kalaupun dikategorikan sebagai miskin, itu dia nantinya tidak berhak mendapatkan zakat kalau masih kecil. Ya, kecuali kalau sudah besar. Kalau masih kecil itu kemudian nafkahnya tadi ditanggung oleh kerabatnya. Ya. Semua yang nafkahnya itu tidak ditanggung, semua orang yang nafkahnya itu ditanggung oleh orang lain, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ya, misalnya seorang istri masih punya suami, dia tidak punya harta, tetapi masih punya suami, maka si istri ini tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, tidak berhak mendapatkan zakat. Yang berhak mendapatkan zakat adalah suaminya apabila suaminya miskin. Kalau suaminya kaya, maka tidak perlu dizakati, tetapi yang istrinya wajib dinafkahi. Ya, jadi nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Sedangkan apabila sebaliknya, misalnya istrinya kaya, suaminya miskin, nah, maka suaminya ini berhak mendapatkan zakat. Bahkan boleh seorang istri memberi zakat kepada suaminya. Tetapi tidak sebaliknya, seorang suami memberi zakat kepada istrinya, itu tidak boleh. Karena istrinya adalah orang yang ditanggungnya. Nah, maka berkaitan dengan miskin itu perlu dipahami bahwa miskin itu adalah salah satu orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, selain 7 golongan lain yang juga berhak mendapatkan zakat. Apa itu miskin? Jadi miskin dan fakir itu para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih parah, apakah miskin atau fakir. Tetapi karena di sini disebutkan miskin saja, maka sebetulnya mencakup dua-duanya. Ya, fakir miskin itu kadang-kadang disebut fakir saja, kadang-kadang disebut miskin saja. Tapi kalau disebutkan dua-duanya berarti salah satunya lebih parah dibandingkan yang lain. Nah, miskin atau fakir itu adalah orang yang tidak memiliki cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya. Ini adalah orang miskin. Orang miskin itu di dalam Islam juga diatur sedemikian rupa supaya kemudian orang-orang miskin ini tidak berlarut-larut di dalam penderitaan, tidak berlarut-larut di dalam kelaparan misalnya, apalagi sampai tidak makan. Jadi orang-orang miskin itu kemudian akan mendapatkan porsi zakat, ya, akan mendapatkan porsi zakat. Dalam hal ini ayatnya tidak menyebutkan bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin, tetapi menyebutkan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Apa bedanya? Dan apa kemudian rahasianya? Itu karena menganjurkan memberi makan orang miskin itu bisa dilakukan oleh lebih banyak orang. Sedangkan memberi makan orang miskin itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkecukupan. Apabila seseorang tidak berkecukupan sehingga dia tidak bisa memberi makan orang miskin, maka setidak-tidaknya dia kemudian menganjurkan orang lain yang berkecukupan untuk memberi makan orang miskin.
Atau kalaupun kemudian dia berkecukupan, maka tidak cukup dia hanya memberi makan orang miskin sendiri saja, tetapi dia juga semestinya kemudian mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Seorang kepala keluarga misalnya, seorang suami sekaligus ayah, itu kemudian dia rajin berderma, tetapi kemudian tidak mendidik anak istrinya untuk berderma juga, memberi makan orang miskin, maka ini berarti masih belum lepas dari celaan Allah di dalam ayat ini. Demikian juga orang-orang yang punya kedudukan lebih tinggi, misalnya seorang kepala daerah, dari sakunya kemudian dia mengeluarkan harta untuk memberi makan orang miskin, tetapi kemudian tidak membuat aturan regulasi yang memungkinkan orang-orang kaya itu kemudian mengeluarkan zakatnya sehingga orang-orang miskin bisa diberi makan, maka ini juga belum lepas dari celaan Allah di dalam ayat ini. Demikian juga seorang kepala negara misalnya dia membuat berbagai bentuk bantuan, tetapi kemudian dia tidak menjalankan perintah Allah untuk memungut zakat dari orang-orang kaya, maka dia juga belum terlepas dari celaan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Bagi orang-orang yang salat. Alladzina yaitu orang-orang yang mereka itu an salatihim dari salat mereka itu sahun, lalai. Lalai dari salat. Lalai dari salat itu maksudnya tidak salat. Tidak salat ini itu tidak hanya sekedar tidak hanya meninggalkan seluruh salat yang wajib. 5 waktu ditinggalkan semua maksudnya. Orang yang meninggalkan salat 5 waktu semuanya itu jelas orang yang an salatihim sahun. Tetapi bagaimana orang yang hanya menjalankan salat 4 waktu saja? Misalnya zuhur sampai maghrib, subuhnya senantiasa ditinggalkan. Nah, ini juga termasuk orang yang an salatihim sahun. Jadi tidak kemudian mendapatkan kompensasi kalau meninggalkan satu sholat saja itu kemudian tidak an sholatihim sahun. Tetap ya, ini merupakan orang yang lalai dari sholatnya. Atau kalaupun kemudian seseorang itu melakukan sholat, tetapi sholatnya itu dia mengharapkan dilihat oleh manusia, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang mereka itu yuraun, minta untuk dilihat. Ini juga termasuk orang yang lalai dari sholatnya, termasuk orang yang lalai dari sholatnya, dan termasuk merupakan sikap mendustakan agama. Dan saat ini ironisnya sebagian besar ada surveinya nih. Sebagian besar orang Indonesia itu adalah orang yang tidak genap melakukan sholat 5 waktu. Jadi kurang dari 50% saja di Indonesia ini orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka pantas kalau di negeri kita ini banyak kejahatan.
banyak kemungkaran. Kenapa? Karena sholatnya saja tidak dijaga. Wa yamna'unal ma'un, dan termasuk sikap mendustakan agama itu adalah mencegah dari al-ma'un. Al-ma'un itu beberapa ulama itu menyatakan al-ma'un itu adalah perabot rumah tangga. Misalnya wajan atau cangkul misalnya, atau arit kita ya, atau saringan dan sebagainya itu. Kalau al-ma'un itu dimaknai seperti itu, maka yang dimaksud wa yamna'unal ma'un ini adalah tidak mau meminjamkan perabot rumah tangga kepada tetangganya yang membutuhkan. Ini juga ternyata merupakan bagian dari sikap mendustakan agama. Ya, tidak mau memberikan pinjaman perabot rumah tangga yang biasa dipinjam. Misalnya ya tadi cangkul, arit, saringan, wajan dan seterusnya. Barangkali piring untuk hajatan dan seterusnya. Adapun Ikrimah, maka beliau menyatakan bahwa yang paling tinggi puncaknya yang disebut dengan al-ma'un itu adalah zakat. Artinya wa yamna'un al-ma'un itu tidak mau membayar zakat. Jadi yang paling tinggi kedudukannya adalah membayar zakat, sedangkan yang paling rendah al-ma'un itu adalah meminjamkan perabot rumah tangga. Nah, apabila tidak mau melakukan hal ini, berarti itu merupakan bagian dari sikap mendustakan agama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sikap-sikap yang mendustakan agama. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal jariah bagi Ustaz Sofian dan para kesiran Bapak sekalian, dan silakan dengan doa majelis yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.